Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya admin grup teori di seri video edukasi kimia matematika. Sekarang kita udah masuk di bab operator dan matriks. Bagian ini kita akan mulai masuk ke dunia antah berantah, di dunia hayal, bukan, tapi di dunia mikroskopis. Ya, dunia elektron. Mungkin udah bukan mikroskopis ya, mungkin memang dunia kuantum. Nah, di dunia kuantum ini kita semuanya banyak sekali hal yang mungkin berbeda dengan dunia nyata, dunia makroskopis ya, dunia yang kita lihat sehari-hari, di mana fenomena-fenomena kuantum ini memang unik, berbeda dengan bagaimana fenomena-fenomena kasat mata yang di sana seperti ada dua alam yang berbeda, sehingga ada dua aturan yang benar-benar membedakan antara kedua ini. Nah, sekarang kita mau masuk dulu ke bagian operator. Nah, teman-teman, operator itu didefinisikan sebagai sebuah subjek matematik. Subjek matematik yang melakukan operasi matematika. Jadi, bagaimana operasi matematik bisa dilakukan. Misal seperti tambah, bagi, kurang, kali. Nah, itu adalah sebuah operator. Ya, mereka subjek, sehingga nanti suatu bilangan-bilangan matematik itu bisa dioperasikan. Nah, seperti yang tadi udah dijelasin ya, bahwa operator itu ternyata dibagi dua. Pertama ada operator tunggal dan operator ganda. Apa sih maksudnya operator tunggal dan operator ganda? Nah, di operator ganda teman-teman tahu tadi saya sudah sebutkan berapa, yaitu operator yang membutuhkan dua bilangan matematik atau dua objek, misal pertambahan, pengurangan, perkalian, lalu pembagian. Mereka operator-operator ini membutuhkan minimal dua objek. Seperti misalnya 2 tambah 2. Tidak mungkin operator tambah kurang kali ini hanya satu saja, satu objek matematik. 2 tambah nggak bisa. 1 kurang nggak bisa, tapi mereka harus ada temennya. Mereka harus bersama, bersama. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian operator tunggal. Operator tunggal ini mereka solo. Mereka tidak butuh teman, ya anggap aja seperti itu. Mereka bisa melakukan semuanya sendiri. Seperti misal apa turunan d per dx. Jadi misal d per dx dari 1, udah nggak perlu ada 2, nggak perlu ada tambah, langsung aja bisa muncul sama dengan. Jadi d per dx dari 1 adalah 0 misalnya. Jadi karena dia tidak punya fungsi x. Ada apa lagi? Integral juga sebuah fungsi yang sendiri. Jadi integral sesuatu sudah gitu. Tinggal terhadap apa integralnya. Jadi dia tidak butuh dua bilangan, cukup satu saja. Dan yang pasti operator kuantum. Nah, operator kuantum juga hanya dia ada single saja. Operator kuantum dia single. Nah, sekarang ayo kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Di sini kita akan ketemu, tadi saya sudah bahas di awal bahwa ada dua dunia yang membedakan, yaitu dunia klasik dan dunia kuantum. Oke, klasik sebenarnya itu saya ambil dari fisika klasik dan fisika kuantum. Nah, di sini dunia klasik atau dunia kasat mata, teman-teman tahu ada yang namanya fungsi posisi. Lalu ada juga fungsi kecepatan, lalu ada fungsi akselerasi. Nah, ini semua bisa ditentukan dengan tepat. Jadi teman-teman mungkin di SMA dulu pernah tahu bahwa di detik sekian mobil ada pada posisi A dengan kecepatan sekian meter per second, lalu dengan akselerasi sekian meter per second kuadrat. Jadi hanya dengan mengetahui satu variabel, misal hanya variabel kecepatan atau hanya fungsi kecepatan saja, maka teman-teman bisa dapat ini, bisa dapat ini. Mudah sekali kan? Lalu dari ketika teman-teman dapat V, lalu ditambah sedikit dengan misalnya massa mobil, maka teman-teman bisa mendapatkan apa yang namanya energi kinetik, yaitu karena energi itu adalah setengah mv kuadrat. Lalu dengan v juga teman-teman bisa dapat momentum, dengan momentum adalah mv. Banyak sekali. Jadi kan semuanya ini dalam sistem klasik semuanya bisa diketahui dengan tepat, sekian angka pasti. Nah, ternyata teman-teman di dunia kuantum berbeda. Tidak semuanya bisa diketahui secara pasti. Kenapa? Karena kuantum itu unik. Kita berhubungan dengan benda-benda yang bahkan kita tidak bisa melihat
mereka, yaitu elektron dan proton. Luar biasa kecil, karena bahkan oleh mikroskop tidak bisa. Sehingga fenomena-fenomena terjadi di dunia kuantum benar-benar sulit sekali kita bisa dapatkan angka pastinya, sehingga kita hanya biasanya dapat dalam bentuk suatu probabilitas saja. Probabilitas. Dan kita butuh beberapa operator kuantum untuk mendapatkan beberapa variabel yang ingin kita cari. Nah, biasanya karena elektron sulit untuk didapatkan dalam bentuk suatu fungsi posisi, biasanya kita bentukkan dia dalam suatu fungsi gelombang. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan kenalan dengan yang namanya operator kuantum dan sistem eigenfunction, eigenvalue. Nah, salah satu operator kuantum yang paling mencolok di sini saya lihatkan adalah Hamiltonian, yaitu operator di mana kita bisa mengekstrak sebuah energi dari suatu fungsi gelombang. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa ada fungsi gelombang, di mana fungsi gelombang ini adalah suatu fungsi yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita pakai untuk mencari posisi elektron. Lalu kita bisa mencari dari situ energi elektron, dan juga kita bisa mencari sebuah momentum elektron, tetapi tidak bisa secara tepat angkanya, hanya dalam bentuk probabilitas saja, hanya dalam bentuk sekian, tidak dalam angka pasti. Dan nanti mungkin di bab komutator dan commute kita akan tahu bahwa ternyata mereka tidak bisa ditentukan secara bersamaan. Oke, sekarang kita masuk dulu ke sistem eigenfunction, eigenvalue. Apa itu eigenfunction dan eigenvalue? Nah, teman-teman, dalam operator kuantum ada yang sangat khas persyaratannya, bahwa ketika kita memakai suatu operator kuantum itu untuk mendapatkan suatu eigenvalue. Nah, di sini suatu nilai atau suatu besaran yang kita cari, misal energi, maka ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu fungsi yang harus keluar itu muncul kembali, fungsi yang kita operasikan itu muncul kembali. Nah, misalnya di sini psi, lalu muncul psi lagi tanpa ada penambahan sedikit pun, tanpa ada pengurangan sedikit pun, fungsinya harus muncul kembali. Nah, ini kita sebut eigenvalue. Lalu fungsinya kita sebut eigenfunction. Dan terkadang ada operator yang khas untuk setiap eigenfunction agar mereka membentuk suatu sistem eigenvalue, eigenfunction. Jadi tidak sembarangan operator bisa membuat suatu fungsi memenuhi sistem eigenfunction dan eigenvalue. Oke, sekarang kita akan coba lihat di slide berikutnya bagaimana mereka bisa diaplikasikan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lihat bahwa di sini ada suatu fungsi, yaitu psi sama dengan a eksponensial pangkat IKX ditambah b eksponensial dipangkatkan minus IKX dengan suatu operator satu, yaitu turunan d per x. Nah, teman-teman, kita akan coba lihat bagaimana operator ini, apakah dia operator yang khas sehingga membuat suatu sistem eigenvalue, eigenfunction. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa catatan tadi bahwa fungsi ini harus muncul kembali. Nah, kita lihat di sini, misal kita masukkan operator kita, yaitu misalnya notasi umum operator, lalu harus muncul fungsinya kembali. Apa maksud fungsinya muncul kembali? Nah, berarti kita akan coba d, berarti nanti kita akan d per d x, lalu harus muncul lagi kan, harus muncul lagi suatu konstanta, lalu muncul lagi psi-nya. Nah, kita akan coba misal d a e i a IKX ditambah B E 4 minus IKX diturunkan terhadap X. Nah, teman-teman tahu dalam fungsi eksponensial, maka apabila suatu eksponensial diturunkan, maka ini suatu pangkat atau konstanta di depan eksponensial itu akan turun ke bawah, dikalikan ke bawah, sehingga di sini akan menghasilkan IK dikali A E pangkat IKX ditambah
minus IK min IK dikali B dikali B pangkat min IKX. Nah, sekarang kita tata ulang sedikit sehingga menghasilkan D pangkat IKX ditambah B pangkat min IKX per BX sama dengan, nah karena di sini ada IK dan IK, maka IK-nya kita keluarkan, IK di luar, lalu akan muncul AE pangkat IKX ditambah, minus ya di sini, min BE pangkat IKX. Nah, kita tinjau lagi dalam bentuk ini. Lihat teman-teman, ketika kita memasukkan suatu operator atau mengoperasikan suatu fungsi di sini, akan muncul suatu konstanta baru di depan fungsinya. Nah, ini adalah konstanta kita yang calon eigenvalue. Tapi kita lihat dulu fungsinya. Nah, ini fungsi awal kita. Fungsi awal kita adalah AE pangkat IKX ditambah BE minus IKX. Tapi ternyata teman-teman, di sini lihat fungsi kita tidak muncul lagi sebagai fungsi yang sama dengan fungsi awal. Jadi fungsinya tidak sama. Fungsinya tidak sama. Padahal nanti fungsi itu harus sama. Ini harus nanti di sini tuh bahkan positifnya pun harus tetap positif teman-teman. Tidak boleh beda. Sehingga operator kita, operator pertama, operator penurunan D per DX bukan operator khas untuk fungsi yang sedang kita lakukan, sehingga fungsi ini tidak bisa membuat sistem eigenvalue, eigenfunction, sehingga ini bukan eigenvalue kita. Nah, sekarang kita akan coba ganti operator kita dengan suatu operator yang kedua, operator dua kali turunan D kuadrat per DX kuadrat. Nah, sekarang kita langsung saja kita coba di sini D pakai spasi dulu ya. Nah, sekarang kita coba ini D kuadrat AEIKX ditambah BE min IKX per DX. Kita turunkan seperti tadi. Maka ketika kita turunkan, kita langsung dapat IK. Maksud saja hasil yang kita punya tadi, AEIKX min IK BD min IKX. Lalu kita turunkan sekali lagi, karena ini turunan kedua kan. Ketika kita turunkan sekali lagi, maka turunkan sekali lagi sama, nanti IK ini akan loncat ke depan sehingga menjadi I kuadrat K kuadrat AE IKX, lalu I ini akan jadi I kuadrat K kuadrat B pangkat BEIKX minus. Nah, teman-teman tahu bahwa I itu adalah akar min 1, sehingga I kuadrat adalah min 1. Nah, sehingga di sini akan muncul bahwa I di sini akan terkonversi. Nah, karena itu juga di sini juga ternyata ketika min dikali min itu sudah menghasilkan I positif, sehingga kita tidak perlu repot-repot mengkonversi ini dulu. Sehingga karena ini kita turunkan dua kali, minus dikali minus, kita bisa keluarkan I-nya I kuadrat K kuadrat dalam A E
IKX ditambah IKX, sehingga sistem kita dengan operator turunan kedua atau turunan 2 kali itu ternyata menghasilkan sebuah sistem eigenvalue eigenfunction, karena berhasil membuat fungsi kita sama dengan fungsi yang di sini dengan operator d kuadrat per dx kuadrat akan menghasilkan sebuah w, di mana w-nya adalah d kuadrat k kuadrat. Oke. Jadi itu teman-teman bagaimana kita memakai sistem eigenvalue eigenfunction dalam operator kuantum, dan ini banyak sekali manfaatnya nanti ketika teman-teman mulai mempelajari kimia kuantum dan spektroskopi di semester selanjutnya. Dan di situ akan terlihat bagaimana banyak sekali operator, macam-macam operator yang kita akan gunakan untuk mengekstrak informasi atau mengambil informasi dari suatu fungsi gelombang, karena fungsi gelombang ini khas, kuantum ini khas, tidak bisa sembarangan untuk menghitung atau mengambil informasi yang ada dalam fungsi gelombang tersebut. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan sambung dengan video selanjutnya, yaitu di commute dan commutator, di mana observables atau suatu sistem kuantum akan menghasilkan hal-hal unik lainnya. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.